Saudara-saudara, pada bagian ini saya ingin membahas mengenai siapakah Yesus itu. Beranjak dari pemahaman dia sebagai anak Allah. Beranjak dari pemahaman bahwa dia sebagai anak Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara, paham Tritunggal menjelaskan bahwa memang Allah Bapa itu adalah ayah dari Yesus. Meskipun bukan di dalam pemahaman ada yang kawin sehingga Yesus menjadi anak. Tetapi memang dipahami bahwa ada Allah Bapa, yaitu Bapa dari anaknya Yesus Kristus. Apakah betul demikian? Kalau kita memperhatikan bahwa Allah Israel sejak semula itu, dari penjelasan yang mendetail dari Musa, dari para nabi, dan penghayatan dari bangsa Yahudi, selalu mereka berpatok dari Ulangan 6 ayat 4 dan yang diulang lagi oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel, Allah itu Esa. Nah, lalu secara letterlet, secara susunan bahasa, jika bahasa itu tidak dipahami sebagai bahasa kiasan dan bahasa budaya manusia, maka memang kekeliruan itu sangat mudah terjadi ketika pengajaran itu tidak terdoktrin pada bagian akar, pokok, sampai dahan dan rantingnya dengan posisi yang benar. Semisal saudara memahami Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang saudara-saudara, apabila Allah itu memang ada Allah Bapa, lalu menyuruh anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia itu, ada apa dengan Allah Bapa itu? Dia sendiri yang mengasihi dunia, tetapi anaknya sendiri yang disuruh untuk berkorban kepada dunia. Saya ulangi, apabila Allah Bapa itu memang berbeda dengan anak di dalam pengertian tubuh, jiwa, dan roh, ada apa dengan seorang Bapa yang mengasihi orang lain lalu menyuruh anaknya untuk berkorban kepada orang lain? Kalau saya konversi lagi kepada masalah cinta, ada apa dengan seorang bapak, dia mencintai seorang perempuan, lalu menyuruh anaknya sendiri mengawininya? Sangat tidak mungkin bapak itu bapak yang bijaksana, atau bapak itu mungkin bapak yang ada kekurangannya. Lalu ada lagi isi Alkitab yang menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu disebut sebagai mempelai laki-laki, dan gereja adalah mempelai perempuan. Saya ulangi, Yesus disebut mempelai laki-laki, dan gereja adalah mempelai perempuan. Apabila sungguh-sungguh Yesus itu adalah anak dari adanya yang namanya pribadi Allah Bapa, itu artinya gereja itu memanggil Allah Bapa itu bukan lagi Bapa. Karena Allah Bapa itu adalah ayah dari Yesus di dalam paham Tritunggal, itu artinya gereja memanggil Allah Bapa itu sebagai mertua. Katakanlah mertua dalam arti kiasan. Kalau harus kiasan, saudara. Nah, dari situ saudara bisa paham. Tetapi memang satu pengajaran yang ribuan tahun dicecoki sebegitu rupa dan tidak ada yang mempersoalkannya. Dan mereka yang sudah menjadi raja tetap raja, mereka yang sudah jadi pejabat tetap jadi pejabat, mereka yang tukang bicara tetap jadi tukang bicara. Dan ketika orang mengoreksi pembicaraan itu, maka disebutlah dia pembangkang atau pemberontak. Padahal sesungguhnya saudara yang kekasih, sejak dahulu agama-agama ketika dipelesetkan oleh para pemimpin, bukan saja di dalam agama Yahudi maupun Kristen,
Bukan saja di dalam agama Yahudi maupun kekristenan. Hampir semua saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semua koreksi yang membuktikan kesalahan para pemimpin yang mapan secara umur, secara tradisi, dan terstruktur dan terkait pada kekuasaan dan keputusan-keputusan. Maka seringkali apa yang datang sebagai sebuah kebenaran, maka ditolak. Itulah juga yang terjadi kepada Yesus, kepada para murid-murid Tuhan, para apostol, rasul-rasul itu. Nah, kembali kepada pokok pembicaraan kita. Jadi apakah yang dimaksud dengan anak Allah? Perlu saya jelaskan, teks yang ada di Alkitab adalah anak Allah. Tidak ada Allah anak. Saya ulangi, yang ada ialah anak Allah. Dan tidak pernah ditulis Allah anak. Artinya Allah itu tidak bercabang menjadi Allah yang lain, menjadi Allah Roh. Tidak ada tertulis Allah Roh Kudus. Tidak ada tertulis Allah Anak. Tidak ada tertulis Allah Roh Kudus. Tidak ada tertulis Allah Yesus. Tetapi Yesus sendiri telah menjelaskan hubungan anak dengan Bapa itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 11. Bahwa Bapa di dalam anak dan anak di dalam Bapa. Bahwa semua yang terjadi pada diri Yesus adalah keberadaan daripada Bapa itu sendiri. Tindakan dari Bapa itu sendiri. Serta inisiatif langsung dari Bapa itu sendiri. Setelah menampakkan diri kepada Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 28. Dikatakan oleh Thomas dan murid-murid itu, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Yesus itu adalah Tuhan sekaligus Allah. Saya ulangi. Di dalam Yohanes 20 ayat 28. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Memang pernah ada pembela dari paham Tritunggal ini mengatakan bahwa murid itu berkata demikian adalah karena mereka dalam keadaan panik. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, saya pikir ini sangat betul-betul lucu. Sementara Yesus sendiri di dalam keadaan tenang menunjukkan, membuktikan bahwa dialah Yesus yang dahulu mengajar mereka, yang disalibkan, yang ditikam, yang dilukai dari lambung dan bagian-bagian tubuhnya itu, dari tangannya dan sebagainya. Tetapi yang pasti, murid-murid itu melihat, mengenal bahwa dialah Yesus yang mereka ikuti itu, yang telah menjelaskan nubuatan-nubuatan tentang dirinya. Lalu murid-murid itu mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Tuhan dan Allah itu adalah pribadi yang sama. Tuhan itu berbicara mengenai kedudukannya sebagai yang maha tinggi, sebagai penguasa, di mana tidak ada lagi yang lebih daripada dia. Tentang Allah itu bermakna pada soal keberadaannya sebagai roh, bukan sebagai fisik, bukan sebagai zat, bukan sebagai manusia. Itulah Allah yang adalah roh. Maka disebut di dalam Yohanes 4 ayat 24 oleh Yesus sendiri, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, haruslah ia menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kata Allah lebih menunjukkan bahwa dia bukan sesuatu yang bisa dijamah dan sesuatu yang bisa dilihat dengan usaha manusia. Sementara kata Tuhan lebih bermakna pada kedudukannya sebagai penguasa, sebagai yang tertinggi, sebagai pemegang otoritas di atas segala otoritas. Jadi Yesus sebagai anak Allah adalah ketika Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri yang dipanggil oleh bangsa Israel itu sebagai bapa mereka. Oleh karena Allah pernah berbicara kepada Musa, katakan kepada Firaun itu, "Israel adalah anakku."
anakku yang sulung. Dari sanalah mulai bangsa Israel menyebut Allah itu Bapaknya. Tetapi bangsa Israel sendiri tidak punya Allah Bapa, tidak punya Allah Anak, tidak punya Allah Roh Kudus. Orang Israel itu memanggil Yehova itu terkait hubungan. Hubungan Israel dengan Allah itu adalah hubungan Bapa dengan Anak. Jadi, ketika Yesus sebagai penampakan dari Bapa itu kepada manusia, disebutlah dia anak. Oleh karena dia pada penampakannya sebagai manusia itu disebut sebagai yang sulung dari banyak saudara. Jadi Yesus disebut anak Allah. Bukanlah ada Allah Bapa yang memiliki anak, melainkan bahwa Bapa itu sendiri, yaitu Allah Elohim itu sendiri, yang tidak bisa terlihat dan nampak oleh kuasa dan upaya manusia. Dia menampakkan diri seperti pengakuannya kepada Filipus. Jadi jikalau kita baca Yohanes 14 mulai dari ayat 6 itu, dimulai dari pertanyaan oleh Filipus. Setelah Yesus menjelaskan bahwa dia akan kembali kepada Bapa, Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jelas-jelas pertanyaan itu adalah pertanyaan sederhana. Dan pertanyaan di dalam soal lihat melihat. Maka Yesus menjawab pertanyaan sederhana itu dengan jawaban yang tidak berbelit, melainkan dengan jawaban yang gamblang, yang terang benderang. Dan Yesus berkata kepada Filipus, sudah begitu lama aku bersama dengan engkau, Filipus, dan engkau tidak mengenal aku. Lalu Yesus melanjutkan, dan Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.